Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Menampilkan kecakapan penuh akhirnya, beberapa warna kembali ke wajah Yang Zan. Kier, katanya, matanya bersinar gembira. Bagaimanapun seni bela dirimu tidak lumpuh. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa di saat yang tampaknya merupakan saat keputusasaan terakhir, segalanya tiba-tiba akan berbalik sepenuhnya. Ayah, Yang Qi berkata dengan hormat, lautan energi saya memang hancur. Namun, karena disambar petir, saya mengalami semacam transformasi, meridian dan lautan energi saya pulih, dan saya benar-benar menjadi lebih kuat. Bahkan, saya maju sangat dramatis sehingga saya sudah berada di tingkat erupsi energi. Menimbang bahwa kakak tertua dan kedua telah terluka parah dan bahkan diracun, kekhawatiran Yang Qi saat ini telah hilang. Sebenarnya, pukulan tinjunya dari beberapa saat yang lalu bahkan belum diisi dengan kekuatan sebenarnya dari kekuatan God Mammoth penghancur neraka. Dia hanya menggunakan seni bela diri yang klan, teknik yang hanya dapat diakses oleh anggota klan. Jika dia benar-benar menggunakan kekuatan God Mammoth penghancur neraka, maka Yang Feng akan hancur berkeping-keping. Sambil tersenyum, Yang Zan berkata, Kier, Yang Feng sudah berada di level erupsi energi untuk waktu yang lama sekarang. Fakta bahwa Anda bisa dengan mudah mengalahkannya setelah hanya mencapai terobosan Anda menunjukkan bahwa ada lebih banyak kekuatan baru yang Anda temukan daripada yang Anda tunjukkan. Kamu benar, Ayah. Petir membuat tubuh saya marah, memberikan tinju saya kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang benar-benar melampaui para ahli biasa di tingkat energi erupsi. Yang Qi sangat menyadari bahwa hal terbaik yang bisa dia lakukan untuk membantu ayahnya saat ini adalah tidak mengungkapkan kebenaran tentang apa yang terjadi padanya. Sebenarnya, kupikir aku bahkan bisa menghancurkan para ahli di fase ke-6, tingkat senjata energi. Untuk waktu yang lama, Yang Zan tertawa terbahak-bahak, kemudian dia menghela nafas panjang dan berkata, surga telah masuk untuk menyelamatkan garis keturunan saya pasti akan mencari cara untuk menyembuhkan saudara tertua dan kedua Anda dari Shadow Blade. Pada titik ini, Yang Xi mendongak dari tubuh putranya yang rusak, memelototi Yang Qi, dan berkata, sangat pintar, kau babi kecil, aku tidak percaya kamu akan menggunakan metode kejam seperti itu terhadap anggota klanmu sendiri. Yang Qi melihat sekeliling pada anggota klan yang berkumpul. Hadirin sekalian, Anda semua telah melihat apa yang terjadi, dialah yang membuat langkah pertama, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena kurangnya keterampilan. Dan bukankah beberapa saat yang lalu Anda semua mendesaknya untuk memberi saya pelajaran? Kecuali, orang yang diberi pelajaran ternyata adalah dia menggali kuburnya sendiri. Kan, apa yang salah dengan itu? Yang Xi, apa? Kamu akan mencoba membalaskan dendamnya sekarang? Kamu, Yang Xi meludah, jelas marah. Namun, mengingat statusnya di klan, itu tidak pantas untuk bergerak pada Yang Qi. Selain itu, Yang Zan pergi ke sisi memelototinya mengancam. Dan energi sejati humanoid yang dia gunakan beberapa saat yang lalu berarti bahwa basis kultivasinya sangat dekat dengan tingkat Master of Energy, yang bahkan membuat lebih banyak ketakutan ke dalam hati Yang Xi. Tiba-tiba, salah satu paman Yang Qi yang lain bangkit berdiri. Yang Xi adalah pamanmu? Dasar pang kecil, itukah caramu berbicara dengan orang tua? Dan apa yang membuat Anda berpikir Anda memiliki hak untuk melukai sepupu Anda? Saat ini, ada lebih dari 30 ahli di aula yang dianggap paman dari Yang Qi karena senioritas mereka di klan. Yang Xi, Yang Zhen, dan Yang Su adalah tiga yang paling kuat di antara mereka. Seni energi mereka semua berada di fase ke-8. Sebagian besar sisanya berada di fase ke-6 atau ke-7, dengan beberapa yang serendah yang ke-5. Meski begitu, mereka semua adalah pakar top. Di benua Kaya Lush, siapapun dengan seni energi fase ke-5 dianggap sangat kuat, tipe individu yang bisa mengalahkan 100 musuh biasa sendirian. Bahkan, menurut adat istiadat klan Yang, siapapun di fase ke-5 atau di atas dapat melakukan urusan di luar klan, dan bahkan menetap di tempat lain untuk bekerja pada usaha mereka sendiri. Adapun paman ini yang baru saja menegur Yang Qi, namanya adalah Yang Kui. Dia memiliki basis budidaya di fase ke-6, yang memungkinkan dia untuk membentuk senjata dari energi, dan dianggap sebagai salah satu ahli top dalam klan. Dia sudah lama mengambil alih kepentingan klan Yang di kota Redleaf di timur. 1. Maksudnya apa? Itu adalah pertandingan yang adil. Apakah saya seharusnya menahan atau sesuatu? Selain itu, tidak mungkin aku akan berjalan di atas kulit telur di sekitar orang-orang yang mencoba merebut ayahku sebagai tuan klan. Aku tidak masuk akal, kan, Paman Yang Kui? Dan mengapa Anda tiba-tiba berdiri? Jangan bilang kau ingin bertarung denganku juga. Yah,
Tidak apa-apa, saya lebih dari senang untuk menukar pointer. Semoga Anda bisa bertahan untuk beberapa langkah lebih banyak daripada Yang Feng. Cara biasa yang berbicara Qi menyebabkan wajah Yang Kui memerah. Kamu, semburnya, berjalan keluar ke tengah aula. Baik, karena kamu memintanya, aku akan memberimu pelajaran yang tidak akan kamu lupakan, dasar bocah yang tidak sopan. Tolong, lakukan apa yang Anda inginkan, kata Yang Qi, berdiri tegak dan tinggi, tampaknya menunggu Yang Kui untuk menyerangnya. Adapun Yang Zan, alisnya berkedut seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu, tapi dia menahan lidahnya dan menunggu untuk melihat bagaimana keadaan akan terjadi. Dia ingin melihat kejutan apa yang seharusnya dilakukan anak lelaki tidak berbakti ini. Bisakah Yang Qi benar-benar mengalahkan seorang ahli di tingkat senjata energi? Kerumunan sekarang melihat dengan napas tertahan. Bagaimana dia melakukan semua ini? Pakar fase ke-6 10 kali lebih kuat dari orang di fase ke-5. Bahkan 10 pejuang fase 5 yang bekerja bersama tidak akan mampu menjatuhkan seseorang di fase ke-6. Apakah Yang Qi ingin terbunuh? Aku tidak percaya hal seperti ini terjadi. Yang Qi jelas memiliki seni bela diri yang lumpuh, tetapi kemudian menerima berkah yang tak terduga dalam bentuk sambaran petir, menyebabkan seni energinya meningkat secara signifikan. Saya harus mengatakan, dia bertingkah agak terlalu sombong. Dia sebenarnya menantang seseorang dalam fase yang lebih tinggi daripada dirinya sendiri. Pada saat ini, sebagian besar ahli tingkat tinggi sedang berbisik di antara mereka sendiri tentang adegan yang terjadi, dan individu-individu muda yang berbakat semua menatapnya dengan mata berkilauan. Tentu saja, dalam hal senioritas, Yang Zan adalah anggota peringkat tertinggi yang hadir. Di antara generasi muda, Yang Qi dan saudara-saudaranya sebenarnya ada di suatu tempat di tengah. Lagi pula, selama beberapa tahun terakhir, beberapa jenius telah bangkit di cabang pembantu klan. Melotot dengan agresif, Yang Kui memandang Yang Zan dan berkata, "Putramu ingin bertarung denganku, Yang Zan. Apa yang kamu katakan? Tidak ada ruginya bagimu untuk memberinya nasihat tentang seni energi dan basis kultivasi," Yang Zan dengan santai berkata. "Baik, tidak memegang dilarang, jika saya menyakitinya, saya tidak ingin mendengar keluhan dari Anda." Yang Kui mengepalkan tangannya dan menggunakan seni energinya. Kemudian, dia membuat gerakan memotong dengan kedua tangan, menyebabkan energi melonjak keluar dan mengambil bentuk dua pedang panjang. Setelah mengangkat mereka sejenak, dia menyerbu Yang Qi, menebas pedang ke arahnya. Saber energi iblis gila, Yang Kui mengolah seni energi iblis gila yang unik bagi klan Yang, teknik agresif dan keras yang menggunakan energi untuk menciptakan pedang iblis dengan penampilan yang menakutkan, yang auranya yang gila akan menghantam ketakutan di hati siapapun yang memiliki basis kultivasi yang lebih rendah. Namun, Yang Qi tampak sangat tenang. Dengan satu langkah, dia menghindari pukulan itu. Kemudian, ia berputar seperti ular yang menggeliat, sehalus seekor ikan yang berenang di air. Itu tak lain adalah salah satu teknik bela diri yang paling ortodoks dari klan Yang, 100 transformasi ikan naga. Klan yang memiliki banyak teknik bela diri yang unik, semuanya mendalam dan misterius. Dan ketika teknik seperti itu ditanamkan ke puncak, mereka bisa mengubah busuk dan busuk menjadi langka dan halus. Selain itu, dengan kekuatan yang God of the Hell Crushing God Mammoth untuk memberdayakan teknik bela diri yang klan, itu mendorong mereka ke tingkat tertinggi kesempurnaan. Akibatnya, dia sepenuhnya menghindari bahaya. Dia telah menjadi salah satu elit muda klan untuk memulai, dan jelas bukan sutra hedonistik, dengan basis kultivasi yang maju, dan beberapa hari kultivasi yang baru saja ia alami. Ia telah matang, tidak hanya dalam kepribadiannya, tetapi juga dalam kemampuan bela dirinya. HMPH, ketika Yang Kui melihat bahwa Yang Qi dengan mudah menghindari saber energi iblis gila, dia mengubah taktik. Dia membentangkan jari-jarinya, menyebabkan 5 aliran energi mengalir keluar yang tampak seperti pedang terbang, begitu tajam sehingga mereka bisa mengiris besi semudah lumpur. Bahkan, jika bila seperti itu menabrak manusia, mereka kemungkinan akan memotong orang itu menjadi 2. Semua orang yang hadir dapat mengetahui bahwa Yang Qi sekarang dalam posisi yang sangat buruk. Ini adalah 5 Blooming Plum Blossoms dari Yang Kui, teknik kartu truf di mana kelima jari memanggil senjata energi. Itu melibatkan pengaliran energi yang benar, tetapi juga sangat misterius sehingga hampir mustahil untuk dihindari. 100 Patches Divine Fist, teriak Yang Qi, melompat mundur, dan secara bersamaan melepaskan puluhan serangan tinju. Saat dia melakukannya, gelombang energi spiral melesat ke membanting kelima pedang energi. Biasanya, ada kesenjangan besar antara fase kelima erupsi energi dan fase keenam energi senjata. Mereka berbeda seperti langit di atas dan lumpur di bawah. Namun, bahkan seekor harimau yang ganas dapat dijatuhkan oleh sekelompok serigala.
Yang Qi bergerak dengan kecepatan luar biasa, menggunakan 100 Patches Divine Fist-nya berulang kali. Energi spiral menabrak pedang terbang, sampai akhirnya, mereka hancur berkeping-keping. Mereka telah sepenuhnya dikalahkan oleh 100 Patches Divine Fist. Apa? Bagaimana dia bisa melepaskan begitu banyak ratusan langkah tinju ilahi dalam waktu sesingkat itu? Orang-orang di tingkat letusan energi tidak bisa menarik begitu dalam pada energi sejati mereka untuk waktu yang berlarut-larut. Ketika Yang Xi, Yang Zhen, dan Yang Su melihat apa yang terjadi, mata mereka hampir keluar dari tengkorak mereka. Yang Qi melanggar beberapa pemahaman kultivasi yang paling umum. Cadangan energinya yang sebenarnya tampak benar-benar tidak nyata. Meskipun cadangan energinya yang sebenarnya jelas tidak pada tingkat yang sama dengan Yang Kui, yang berada di tingkat senjata energi, mereka masih jauh melampaui apa yang seharusnya. Bagi seseorang seperti Yang Qi untuk menggunakan puluhan ratusan tinju ilahi memungkinkannya untuk hanya membanjiri senjata energi yang telah disusun melawannya. Pada dasarnya, menggunakan begitu banyak ratusan langkah tinju ilahi membuat Yang Qi, yang hanya di fase kelima, setidaknya 10 kali lebih kuat dari rata-rata. Sungguh energi sejati yang kuat, pikir Yang Kui, gemetaran secara fisik ketika dia melihat kepalan tinju yang tersisa mendekatinya. Tanpa ragu, dia dengan cepat memanggil perisai energi. Bam, 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 bam. Semburan pukulan tinju menghantam perisai energi, menyebabkannya berdesir dan mendistorsi, dan juga memunculkan dengungan mendengung. Dan Yang Qi tidak berhenti. Dalam waktu singkat, dia melepaskan lebih dari 100 pukulan. Masing-masing mengirim energi yang mengalir keluar, membuatnya tampak seperti sungai gerakan di sekelilingnya. Aura mengamuk memenuhi aula pertemuan, membuat semua orang merasa seolah-olah mereka berada di hadapan beberapa binatang purba. Pada titik ini, para penonton yang gemetar tidak dapat menahan diri untuk tidak membuat berbagai seruan kaget. Penggunaan Yang Qi lebih dari 100 serangan kepalan tangan terlalu luar biasa. Orang ini, dia aneh, dia bahkan bukan manusia. Bahkan jika dia memiliki simpanan energi yang sangat besar, bagaimana bisa meridiannya mempertahankan aliran ini di tingkat erupsi energi? Bukankah dia takut meridiannya rusak? Meridiannya pasti bukan manusia, dia baru saja melepaskan lebih dari 100 pukulan, bahkan para iblis pun tidak bisa melakukan hal seperti itu. Meridian seperti apa yang dia miliki, dan bagaimana lautan energinya dapat menopang ini, kecuali tubuhnya terbuat dari besi? Tidak mungkin dia bisa begini terus. Kan, apakah disambar petir benar-benar membuatmu sekuat ini? Meskipun telah menyaksikan apa yang terjadi dengan mata mereka sendiri, semua orang masih yakin sebagian bahwa mereka melihat sesuatu. Berkali-kali, Yang Kui didorong mundur melewati aula. Dia bahkan tidak bisa menenangkan diri untuk melawan. Dia hanya bisa menuangkan lebih banyak energi sejati ke perisainya untuk melindungi dirinya sendiri. Dengan setiap detik yang berlalu, energi sejatinya semakin lama semakin berkurang. Ketika dia terus menyalakan perisai energinya, Yang Kui berpikir, apakah bocah ini semacam monster? Kekuatan seperti itu di tingkat energi erupsi. Bukankah seharusnya dia mati? Dia bertarung sekuat naga atau harimau? Saya berada di fase ke-6. Tetapi bahkan energi-energi saya tidak cocok untuknya. Jika ini terus berlanjut, saya akan kehabisan energi dan menderita kekalahan. Namun, Yang Kui adalah veteran lebih dari 100 duel, jadi tidak mungkin dia akan menderita kekalahan dengan mudah. Peledakan iblis gila, teriaknya, menuangkan lebih banyak energi ke dalam perisainya. Dia menyebabkannya tumbuh lebih besar dan lebih besar, sampai itu adalah bola berdenyut. Akhirnya, meledak, benar-benar memusnahkan setiap pukulan tinju yang tersisa dari Yang Qi. Terguncang, Yang Qi terhuyung mundur ketika ledakan dari Inson Devil Detonation mendorongnya melintasi medan perang. Pada titik ini, tidak ada cara baginya untuk melepaskan lagi 100 Patches Divine Fist. Turun, kau pang kecil, Yang Kui menggeram, terbang ke arahnya seperti burung. Saat dia berlayar di udara, dia melengkungkan jari-jarinya ke kait, membuatnya tampak seperti elang yang kuat akan memotong serigala yang sudah tua menjadi berkeping-keping. 1. Yang Kui. Kui berarti, kepala, kepala, penting, luar biasa, pengecualian, kuat. Mengejutkan semua orang yang hadir, Yang Qi tetap benar-benar tenang dalam menghadapi serangan elang terbang Yang Kui. Gelombang energi menghantamnya, tetapi dia berdiri diam seperti karang di lautan, sama sekali tidak bergerak. Kemudian, tepat sebelum serangan itu menghantam, ia memutar ke samping, menyelinap keluar seperti ikan, dan menyebabkan serangan elang tidak mengenai apapun selain udara. 1. Energi melonjak ke segala arah, dan aura Yang Kui berdenyut dengan kekuatan. Dia saat ini menduduki tanah tinggi, jadi sekali lagi, dia melengkungkan tangannya ke cakar elang dan kemudian menebasnya pada Yang Qi. Jelas, dia tidak akan menyerah sampai menangkapnya.
Dari perspektif para penonton, Yang Kui tampak seperti Raja Wali yang kuat, menjulang di udara, menebas berulang-ulang dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Sebaliknya, Yang Ki seperti ikan, menyelinap di antara gelombang energi, menghadapi bahaya berulang-ulang, namun selalu berhasil menghindarinya. Seiring proses ini berlanjut, energi sejati Yang Kui mengering dengan setiap saat yang berlalu. Ini bukan kasus elang yang kurang berkuasa, melainkan ikan yang terlalu mengelak. Bagaimana anak nakal ini bisa begitu gesit? Berapa banyak dari ini yang bisa ditangani oleh tubuhnya yang berdaging? Bagaimana mungkin dia bisa mendorong 100 transformasi ikan naga ke batas seperti itu? Tentu saja, semua orang di antara penonton sama-sama terpana. 100 transformasi dari naga ikan yang digunakan Yang Ki sebenarnya adalah teknik kelas 1 dari klan Yang, tipe yang hanya dipelajari oleh para master top. Biasanya, bahkan orang-orang di fase ke-6 atau ke-7 tidak akan bisa melakukan apa yang dia lakukan. Itu hanya terlalu banyak ketegangan pada tubuh. Dalam satu saat ia akan tampak sekuat besi, di lain, sefleksibel tali busur, dan setelah itu, ia akan selembut kapas. Baik, besar, luar biasa, gumam Yang Zan, matanya bersinar karena kegembiraan. Pada titik ini, dua putranya yang lain telah sadar kembali, dan meskipun mereka masih menderita Shadow Blight, pemandangan Yang Ki melawan Yang Kui membuat mereka tidak mungkin menyembunyikan kejutan yang mereka rasakan. Ayah, bukankah lautan energi saudara laki-laki ketiga dihancurkan? Sesuatu yang luar biasa terjadi pada saudara ketiga Anda, kata Yang Zan. Sesuatu yang luar biasa dan sangat penting, surga telah menyelamatkan garis keturunan kita. Ketika semuanya tampak hampir berantakan, harapan muncul. Saudara laki-laki ketiga Anda mungkin menemukan beberapa keajaiban, tetapi perbedaan antara fase ke-5 dan ke-6 sangat besar. Bagaimana jika mata Yang Zan tiba-tiba bersinar seolah-olah dengan api? Itu tidak masalah, aura saudara lelaki ketiga Anda sangat dalam, dan energi sejatinya tampaknya tidak memiliki batas. Yang Kui melakukan sedikit lebih dari memukul-mukul, pertempuran akan segera berakhir. Menyerang seperti ini sangat menguras energi sejati. Paling buruk, itu akan berakhir seri. Jika Yang Zan bisa menganalisis pertarungan sedemikian rupa, maka Yang Kui bisa melakukannya dengan lebih akurat. Dia berharap untuk mengajar Yang Ki pelajaran dengan seni energi iblis gila, tetapi hanya akhirnya tidak bisa menyentuhnya, lagi dan lagi, dan seperti kata pepatah, jika Anda mengendarai harimau, sulit untuk turun, ketika cadangan energinya yang sebenarnya semakin rendah dan semakin rendah, bahaya yang dihadapinya meningkat. Bagi seseorang di fase ke-6 yang harus dikalahkan oleh seseorang di fase ke-5 akan sangat kehilangan muka. Jika itu terjadi, dia tidak akan pernah lagi bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi di depan umum. Mati, teriaknya, menggigit lidahnya, dia meludahkan darah, yang melesat ke atas kepalanya seperti panah terbang. Di sana, dia mengkatalisasi itu dengan seni energinya, menyebabkannya meledak, menciptakan kabut darah yang benar-benar mengelilinginya, dan menyebabkan seluruh area berbau seperti darah. Dalam kabut darah itu, kekuatan serangannya meningkat secara signifikan. Tanpa jeda, dia merentangkan kelima jarinya, menyebabkan kuku jarinya tumbuh menjadi apa yang tampak seperti sabit besi, masing-masing sepanjang 1 meter, yang kemudian dia tebas ke tanah. Seni energi pertumpahan darah benar, dia berteriak. Para ahli dari klan yang semuanya bangkit berdiri. Yang Kui sebenarnya telah dipaksa untuk menggunakan seni energi pertumpahan darahnya yang benar, itu merusak meridian dan membakar lautan energi seseorang, merusak basis kultivasi. Tidak ada yang akan menggunakan itu kecuali tidak ada pilihan lain. Seorang pejuang fase ke-5 telah memaksa pejuang fase ke-6 ke posisi ini. Dari semua jenius yang pernah kulihat dalam hidupku, aku belum pernah melihat mereka yang bisa melakukan ini. Yang Zan telah mengubah bencana menjadi berkah. Ketika Dewan Tetua mengetahui bahwa dia memiliki seorang putra seperti ini, mereka akan menghujaninya dengan persetujuan yang lebih besar. Pendapat dari banyak anggota klan netral sekarang sedang diombang-ambingkan. Segalanya pasti akan segera berakhir. Sekarang seni energi pertumpahan darah benar bermain, bocah Yang Ki itu sudah selesai. Pada titik ini, mata Yang Si berbinar dengan niat membunuh, mempertimbangkan betapa luar biasanya Yang Ki. Dia tahu bahwa jika dia tidak terbunuh sekarang, maka dia akan terus maju, dan menjadi semakin dan semakin menjadi masalah. Namun, pada saat niat membunuh muncul, Yang Zan meliriknya, matanya berkedip, dan dia tahu bahwa dia tidak bisa bertindak. Turun, Yang Kui berteriak dengan marah menembak ke bawah ke tanah, 5 sabit besi yang kuku jarinya benar-benar mengunci jalan mundur Yang Ki. Pada titik ini, jika Yang Ki ingin terus berjuang, itu akan sangat berisiko. Waktunya pergi bangkrut, pikir Yang Ki, itu bukan waktu untuk khawatir tentang setiap detail kecil, itu adalah momen hidup atau mati.
dan oleh karena itu ia memanfaatkan dalam energi-energinya, dan menjangkau mamut petir di dalam dirinya. Mengepalkan tangannya, dia meninju sabit lang. Retak, berdetak, mamut petir meletus dengan kekuatan, mengirimkan aliran listrik yang besar untuk menutupi Yang Qi di dalam dan luar. Aliran listrik langsung membubarkan seni energi pertumpahan darah Yang Kui, menghancurkannya dan mengirimnya terbang kembali ke salah satu kolom pendukung di aula, di mana ia kemudian merosot ke tanah, bergumam kesakitan. Kemudian, listrik perlahan memudar dari Yang Qi. Seluruh aula diselimuti oleh kesunyian yang dalam, dan mata semua orang yang hadir berkedip dengan takjub. Apa kesalahan terbesar yang bisa dilakukan seseorang? Lupa bahwa jika seseorang cukup kuat, mereka dapat menebus kekurangan apapun. Itu adalah kebenaran yang tidak pernah bisa diubah. Seni energi yang mengandung kilat, klan yang kami tidak pernah memiliki seni energi seperti itu, kan? Dari semua sekte dan klan yang tak terhitung jumlahnya, hanya sedikit yang memiliki kemampuan untuk menyerap saripati petir dan mengubahnya menjadi energi sejati. Bagaimana Yang Qi melakukan ini? Mungkinkah itu benar bahwa ia menjalani transformasi besar karena sambaran petir itu? Setelah waktu yang sangat lama berlalu, orang-orang mulai pulih dan bereaksi. Yang Su melompat ke udara, terbang ke Yang Kui untuk membantunya berdiri. Setelah memeriksa lukanya, ia menemukan bahwa mereka masih di bawah normal. Namun, energi sejatinya telah terkuras begitu parah, sehingga kemungkinan akan 10 hari atau bahkan setengah bulan sebelum ia pulih. Semua orang sekarang menatap Yang Qi yang aneh ketika dia berdiri diam di sana. Mata tertutup saat dia memeriksa dirinya sendiri secara internal. Mamut petir masih aktif, mengirimkan aliran energi esensi kehidupan ke meridian dan tulangnya. Ketika itu terjadi, partikel kedua di dalam dirinya mulai bergerak seolah-olah mungkin terbangun. Menurut pandangan batinnya, itu seperti tubuhnya terdiri dari 840 juta partikel, yang tersebar di seluruh alam semesta yang luas. Mereka seperti bintang, yang masing-masing berisi mega mamut dalam bentuk embrionik, menunggu untuk mendapatkan kesadaran. Baik, begitu partikel kedua terbangun, energi sejati saya akan menjadi sangat kuat 2 kali lipat, seperti 2 mega mamut kuno. Transformasi besar itu akan membuat saya melangkah ke fase ke-6, tingkat senjata energi, maka semua orang akan sangat terkejut. Semua orang sudah dalam keheranan total karena kejadian hari ini. Orang hanya bisa membayangkan seperti apa reaksinya ketika dia mencapai fase ke-6. Dalam sebagian besar situasi, dibutuhkan 20 tahun atau lebih kultivasi yang melelahkan untuk mendorong seni energi seseorang dari fase ke-5 ke fase ke-6, dan Yang Qi kemungkinan akan melakukannya hanya dalam beberapa hari. Bagi kebanyakan orang, hal itu tampaknya sama sekali mustahil. Pertarungan ini konflik energi yang sebenarnya, telah memungkinkannya untuk menyerap lebih banyak dari mamut petir, yang merupakan satu-satunya alasan mengapa ia bisa membuat kemajuan yang mengejutkan. Pada titik ini, seorang pemuda berjalan keluar dari kerumunan, menghadap Yang Qi, dan bertepuk tangan. Sepupu Yang Qi, fakta bahwa Anda, dengan basis budidaya fase ke-5, berhasil mengalahkan seorang ahli dalam fase ke-6, benar-benar spektakuler. Menyebut Anda seorang jenius bukanlah hal yang berlebihan dalam arti kata apapun. Sudah lama sejak saya berkelahi sendiri, dan melihat kinerja Anda membuat saya gatal untuk mencobanya. Bagaimana menurutmu kita bertukar beberapa petunjuk? Yang Qi memandang pemuda itu dan mengenalinya sebagai salah satu jenius top di klan, Yang Hon Lie. Yah, kalau bukan sepupu Hon Lie, katanya, jika ada orang di generasi kita yang pantas disebut jenius, itu kamu. Anda telah memasuki fase ke-6 sejak lama, dan saya yakin Anda sudah mendekati fase ke-7. Jika saya ingat dengan benar, Anda sekitar 10 tahun lebih tua dari saya, bukan? Yang Hon Lie memang 10 tahun lebih tua dari Yang Qi, dan telah melangkah ke tingkat energi erupsi ketika dia baru berusia 15 tahun. Sekarang, 10 tahun kemudian, dia masih membuat kemajuan pesat, dan mendekati fase ke-7, tingkat manifestasi energi. Pada level itu, seseorang bisa memberi energi sejati bentuk tubuh, yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Berdasarkan kemajuannya hingga titik ini, Yang Hon Lie kemungkinan akan mencapai fase ke-8, tingkat inkarnasi energi, sebelum ia bahkan berusia 30 tahun. Pada titik itu, ia dapat melepaskan seni energi inkarnasi pikiran. Siapapun di benua kaya subur yang bisa mencapai fase ke-8 sebelum usia 30 dianggap jenius sejati. Pada saat ini, Yang Qi tahu bahwa dia tidak cocok untuk seseorang di fase ke-7. Kekalahannya yang tiba-tiba dari fase ke-6 Yang Kui benar-benar tak terduga, dan dimungkinkan karena kekuatan mamut petir, dan cara itu memanifestasikan petir sebagai energi sejati. Selain itu, Yang Kui bahkan tidak berperingkat tinggi di antara para ahli fase ke-6. Dan fase ke-7 sama sekali dan sangat berbeda dari fase ke-6. Namun,
Dengan kekuatan God Mammoth penghancur neraka, Yang Qi cukup yakin bahwa tidak akan lama sebelum dia bisa mengalahkan Yang Honlie dan menjadi ahli nomor 1 generasinya di klan. "Kier, kemarilah," kata Yang Zan, "kamu telah membawa banyak kehormatan kepada ayahmu dengan apa yang telah kamu lakukan hari ini." Mengirim energi yang menyala, dia menarik Yang Qi kembali ke sisinya. "Jangan memaksakan dirimu. Sepupu Honlie 10 tahun lebih tua dari Anda, dengan basis kultivasi yang sangat mendalam dan seni energi. Anda harus mengakui itu." "Apa?" kata salah satu elit muda lainnya. "Bukankah kamu hanya menjalankan mulutmu? Yang Qi, kamu mengalahkan Yang Kui dari generasi yang lebih tua, tapi sekarang kamu terlalu takut untuk melawan salah satu temanmu sendiri." Seorang pemuda lain melangkah maju dan menambahkan, "Ya, itu benar. Apa yang terjadi dengan semua showboating Anda dari saat yang lalu? Masuk akal jika anak-anak muda berinteraksi dan belajar satu sama lain," kata seorang lelaki tua berwajah muram. Mereka semua tahu bahwa Yang Qi baru saja mendapatkan reputasi sebagai jenius yang sempurna. Namun, fakta bahwa dia sekarang berada di pusat perhatian hanya mendorong mereka untuk mencoba memotongnya. "Yang Qi, bukankah Honlie 10 tahun lebih tua darimu? Mungkin Anda harus menunggu 10 tahun sebelum Anda mencoba membawanya. Tentu saja, dia masih 10 tahun lebih tua darimu. Jadi mungkin alasan itu bukan alasan yang bagus untuk diandalkan." Semua orang mulai tertawa. "10 tahun, kata Yang Qi, suaranya dingin. "Tidak. Bagaimana kalau 3 bulan, Yang Honlie? Dengan ini saya tantang Anda ke sebuah kompetisi selama perburuan musim gugur yang klan kami di pegunungan Black Horse, 3 bulan dari sekarang. Mengapa kita tidak melihat siapa di antara kita yang akan keluar di atas sana?" Usulan duel Yang Qi dalam 3 bulan sekali lagi mengejutkan semua orang. Mata berbinar, Yang Honlie berkata, "Apakah ini semacam lelucon, Yang Qi?" Dia tidak bisa percaya bahwa basis kultivasi Yang Qi mungkin bisa mengejar sendiri. Sepertinya gagasan yang benar-benar tidak masuk akal. Bahkan jika beberapa master yang sempurna datang dan mencoba untuk memberikan seni energinya ke Yang Qi, itu masih tidak mungkin. Jika semuanya semudah itu, maka orang tidak perlu benar-benar berlatih kultivasi untuk membuat kemajuan. "Jangan bercanda," jawab Yang Qi dengan ketegasan yang dapat memotong kuku dan memotong besi. "Di hadapan semua anggota generasi yang lebih tua ini, kita berdua bisa berjanji untuk bersaing dalam perburuan 3 bulan dari sekarang. Terlepas dari siapa yang menang atau kalah, setidaknya kita bisa bersenang-senang. Apa yang kamu katakan? Apakah Anda berani menerima?" Yang Honlie tertawa terbahak-bahak sebagai tanggapan. "Sepupu, kamu terlalu banyak memikirkan dirimu sendiri. Tapi karena kamu ingin datang mencari masalah, bagaimana aku bisa menolakmu?" Dan dengan demikian, di hadapan semua anggota generasi yang lebih tua, mereka berdua sepakat untuk menyelesaikan hal-hal dalam 3 bulan selama perburuan musim gugur. Perburuan musim gugur yang klan dimodelkan setelah perburuan kekaisaran Sage Ancestor dinasti. Semua ahli top di klan akan berkumpul untuk berburu iblis dan setan, untuk berlatih seni bela diri, dan untuk mempromosikan kekuatan keseluruhan klan. Yang benar adalah bahwa di benua kaya subur, kecakapan bela diri adalah hal yang paling penting. Semua klan yang kaya dan berkuasa ingin melihat basis budidaya dan seni energi siapa yang paling kuat. Yang terkuat akan menjadi terkenal, akan memiliki banyak kekuatan dan otoritas, serta manfaat lainnya. Kapanpun waktunya untuk berburu musim gugur, anak-anak muda di klan akan mengatur berbagai kompetisi dan kontes untuk melihat siapa yang paling menonjol dari semua. Ketika Yang Zan melihat apa yang terjadi, dia berkedip, lalu mengirimkan pesan kepada Yang Qi menggunakan seni energinya. "Kier, apakah Anda yakin tentang ini?" Mengirim tanggapannya dengan seni energinya sendiri, Yang Qi berkata, "Jangan khawatir, Ayah, saya benar-benar percaya diri." Yang Zan mengangguk dan menjawab, "Baiklah, setelah forum ini selesai, Anda dan saya akan mengobrol untuk merencanakan masa depan. Kita juga perlu mencari cara bagaimana menyelamatkan kedua saudaramu." Dengan itu, dia mengarahkan pandangannya ke kerumunan dan berkata, "Tuan-tuan, saya mengundang Anda ke sini hari ini untuk berbicara tentang masalah-masalah klan yang penting. Dan sekarang, kami memiliki jawaban akhir untuk 3 pertanyaan utama. Pertama, saya, Yang Zan, akan memberikan kompensasi untuk pil naga laten. Kedua, anak saya mendapat banyak manfaat dari musibahnya, dan seni energinya meningkat secara signifikan. Bukan saja dia bukan orang cacat, dia telah membuktikan dirinya sebagai seorang jenius. Apakah ada di antara Anda yang berani membicarakan tentang menghukumnya sekarang? Ketiga, sejauh masalah siapa yang akan melayani sebagai tuan klan, kami akan menunggu kabar untuk diturunkan dari Dewan Tetua." Bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, seruan elang dapat terdengar dari atas. Sesaat kemudian, seekor burung emas muncul, sebesar seekor kuda,
bermandikan sinar matahari yang cerah ketika terbang ke arah mereka. Itu hampir terlihat seperti terbuat dari emas murni saat mendarat di halaman dalam embusan angin. Elang emas klan, beberapa orang bergumam. Semua ahli dari generasi yang lebih tua bangkit berdiri. Bagaimanapun, elang emas ini memiliki latar belakang yang sangat luar biasa, dan merupakan gunung yang digunakan oleh para tetua kepala kuno. Fluktuasi energi yang kuat diluncurkan saat seorang tua turun. Dia memiliki rambut putih, dan janggut putih panjang, dan tampaknya berusia akhir 90-an. Paman hebat, kata Yang Zan, memberi hormat secara formal. Orang tua ini adalah Yang Zougong, dan meskipun dia tidak berada di fase ke-9, hanya yang ke-8, dengan basis kultivasi yang sama dengan Yang Zan, dia mewakili Dewan Pemimpin Tua-Tua, dan dengan demikian sangat dihormati. 1. Saya mendengar putra Anda menyebabkan bencana besar, katanya, jadi saya di sini atas nama Dewan Tetua untuk mengatasi masalah ini. Menepuk elang emasnya, ia memandang Yang Zan. Alisnya menari-nari dan turun. Yang Zan, basis kultivasi Anda terus maju secara spektakuler. Kemungkinan besar, Anda akan mencapai fase ke-9 dalam 8 hingga 10 tahun, di mana Anda akan menjadi Grandmaster sejati seni energi. Paman hebat, putra saya mungkin telah menyebabkan bencana besar, tetapi dia tumbuh karena itu, dan bahkan memperoleh kekayaan besar. Ketika penjelasan lebih lanjut diberikan, Yang Zougong tampak terkejut. Dia memandang musuh yang dikalahkan Yang Qi, Yang Feng dan Yang Kui, dan kemudian mengalihkan perhatiannya ke Yang Qi sendiri. Suara mendesing, menjangkau. Dia mengirimkan aliran energi sejati biru, yang mengambil bentuk tangan yang meraih Yang Qi. Yang Qi bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Tangan itu langsung meraihnya, di mana seni energi tak terbatas Yang Zougong memasuki meridiannya. Yang Qi tidak memiliki reaksi yang terlihat. Lagi pula, dia sudah memastikan bahwa kekuatan God Mammoth penghancur neraka tersembunyi dengan baik, sedalam jika mereka berada di lubang neraka, dan mamut kilat menghilang tanpa jejak, membuat Yang Zougong tidak bisa melihatnya. Tubuh yang sangat tangguh, gumam Yang Zougong, tahan lama, teraming kekuatan hidup, kurang seperti manusia dan lebih seperti binatang purba. Paman hebat, Yang Zan menjelaskan, Kier disambar petir, dan itu membuatnya seperti ini. Meridiannya benar-benar disempurnakan oleh proses. Pada akhirnya, Yang Zougong tidak dapat menemukan bukti untuk memberikan penjelasan lain. Yang dia tahu adalah Yang Qi memiliki potensi yang spektakuler. Bahkan para ahli di level life sizing akan merasa sulit untuk melarikan diri dengan kehidupan mereka setelah disambar petir seperti itu. Dan dia mendapat manfaat darinya. Cukup ajaib. Melepaskan Yang Qi, Yang Zougong melihat sekeliling kerumunan. Yang Zan akan terus melayani sebagai tuan klan. Klan akan menghadapi masa-masa sulit, jadi kita semua harus tetap bersatu. Pertikaian tidak akan diizinkan. Ini hanyalah masalah membayar sejumlah uang. Selama kita semua tetap berdiri pada akhirnya, kita akan dapat membuat komebak pada akhirnya. Yang Zan, jaga anakmu dengan baik. Di masa depan, dia pasti akan melayani klan dengan baik. Ya, Sir, kata semua orang, menundukkan kepala. Ketika para ketua-ketua berbicara, bahkan para petinggi tidak akan punya pilihan selain mengendalikan ambisi mereka. Semua orang menyadari bahwa Yang Qi sekarang merupakan kekuatan utama yang harus diperhitungkan. Dia telah berjuang untuk kehormatan ayahnya, dan hanya seorang ayah dengan putra yang spektakuler yang bisa berharap untuk mempertahankan gelar tuan klan. Suara mendesing, Yang Zougong melompat kembali ke elang emasnya, lalu terbang ke udara. Dia pergi secepat dia tiba. Dan dengan demikian, krisis internal dalam klan dimatikan. Adapun Yang Xi, dia mendengus dingin. Aku akan pergi sekarang, sampai jumpa 3 bulan lagi, saat perburuan musim gugur. Menjentikan lengan bajunya, dia membawa bawahannya pergi. Satu demi satu, para ahli dari cabang pembantu lainnya juga pergi. 2 jam kemudian, rumah klan Yang Klan sunyi, dan satu-satunya orang yang tertinggal di aula pertemuan adalah Yang Zan, Yang Qi, 2 saudara laki-lakinya yang beracun dan pelayan. Kier, Yang Zan berkata, aku tidak pernah bisa membayangkan bahwa malapetakamu akan berubah menjadi berkat. Pada titik ini, matanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Namun, saudara-saudaramu dipukul dengan Shadow Blade. Sepertinya saya seseorang yang menargetkan saya secara khusus. Bersamaan dengan bencana yang Anda hasut, kita harus mengungkap kebenaran siapa yang ada di baliknya. Kamu benar, jawab Yang Qi, kita harus membalas dendam, dan kita juga harus menyembuhkan saudara laki-laki tertua dan saudara laki-laki kedua. Berlutut, dia mengirim seni energinya yang kuat untuk bekerja di dalam saudara-saudaranya, dan segera mengkonfirmasi bahwa racun itu tidak dapat dihilangkan. Ketika energi dan darah mengalir melalui mereka, racun bergabung dengannya, menjadi bagian dari tubuh itu sendiri, dan metabolisme.
Shadow Blade hampir seperti keringat yang tidak bisa dikeluarkan dari tubuh. Saudara laki-laki tertua Yang Qi menghela nafas ketika dia merasakan energi sejati Yang Qi memasukinya. Kakak ketiga, energi sejatimu berbeda dari ayah. Rasanya jauh lebih menyenangkan. Benarkah? Kata Yang Qi, terkejut. Di dalam, dia berpikir, aku ingin tahu apakah kekuatan God Mammoth penghancur neraka saya bisa berguna secara unik dalam memerangi bayangan hitam. Energi sejatiku tidak terlalu kuat, jadi mungkin pengaruhnya terbatas. Tetapi jika saya bekerja keras untuk berkultivasi. Pada titik ini, Yang Zan berkata, Kier, tampaknya ada sesuatu yang aneh dengan energi sejati Anda. Anda telah menjadi marah oleh petir, dan telah berubah dengan cara tertentu. Mulai hari ini, saya akan mengajari Anda salah satu teknik paling mendalam dari klan Yang Fis Raja tak terkalahkan. Karena Anda bersumpah untuk mengalahkan Yang Honlie dalam 3 bulan. Anda perlu memastikan untuk menindaklanjuti kata-kata Anda untuk melawannya. Tinju Raja tak terkalahkan. Gumam Yang Qi terguncang. Dia telah mendengar teknik ini, dan tahu itu adalah salah satu yang paling kuat di klan. Bahkan, itu hampir merupakan seni energi kelas kerajaan. Seni energi pada umumnya dibagi menjadi beberapa kelas, yaitu, kelas 3, kelas 2, kelas 1, kelas kerajaan, kelas kekaisaran, kelas suci, kelas surgawi, dan kelas ilahi. Invincible King's Fist adalah teknik kultivasi yang ada tepat antara tingkat kelas dan tingkat kerajaan. Untuk sebagian besar, teknik budidaya seni energi kelas 1 dapat mendukung klan aristokrat selama ratusan tahun, bahkan mungkin ribuan. Seni energi kelas kerajaan sudah cukup untuk menemukan dinasti kerajaan. Adapun seni energi kelas kekaisaran, kelas suci, dan surgawi, mereka adalah hal-hal legenda. Ketika sampai pada seni energi kelas ilahi, seperti yang tersirat dari namanya, mereka adalah tipe yang manusia biasa tidak bisa kembangkan. Mereka adalah teknik roh dan dewa. Yang Qi cukup yakin bahwa kekuatan God Mammoth penghancur neraka setidaknya adalah seni energi kelas surgawi. Dan dia bahkan yakin bahwa itu mungkin kelas yang saleh. Bagaimanapun, itu terlalu mendalam. Masing-masing dari 840 juta partikel kecil di dalam dirinya memiliki kekuatan Mega Mammoth kuno. Dan ketika mereka bergabung akan sama dengan kekuatan God Mammoth. Itu memang kekuatan dewa atau roh, sesuatu yang melampaui umat manusia. Jika tersiar kabar bahwa seni energi kelas saleh telah muncul di negeri ini, itu bisa menyebabkan bencana besar, dan karena itu, Yang Qi menyembunyikan kebenaran dari ayahnya. Semakin banyak orang yang mengetahui kebenaran, akan semakin banyak bahaya. Ini adalah jenis hal yang dapat menyebabkan seluruh klan dimusnahkan. Yang Qi tahu bahwa sebelum dia memberitahu ayahnya, dia harus memastikan bahwa dia cukup kuat untuk melindungi klan secara keseluruhan. Setelah hening sejenak, pelayan itu berkata, Tuhan, jika Anda berencana untuk memberikan teknik kepada Tuan Muda ketiga, maka saya akan pergi keluar untuk berjaga-jaga. Membungkuk, dia pergi. Kier, perhatikan baik-baik, ini adalah sikap pertama dari Invincible King's Fist. Itu disebut Triumph in Every Battle. Aliran energi yang berapi-api keluar dari Yang Zan. Dalam sekejap mata, energi sejati di belakangnya berbentuk 6 lengan panjang yang menyerupai kepiting atau laba-laba. Lengan kuat dari energi sejati berdenyut dengan otot dan kekuatan saat mereka bergerak ke tanda penyegelan magis. Pada saat yang sama, aura Yang Zan melonjak, semua dalam semua. Yang Qi benar-benar terkejut dengan apa yang dilihatnya. Ekspresi pamungkas Invincible King's Fist adalah gambar berkepala 6 berkepala 3. Saat ini, saya hanya bisa memanggil 6 lengan. Saya belum berhasil dengan 3 kepala. Pada saat saya melakukannya, saya akan berada di fase ke-9, tingkat Master of Energy. Perhatikan baik-baik, ada 6 langkah total. Kemenangan di setiap pertempuran, kemenangan di setiap pertarungan. Tidak ada benteng terlalu kuat, menentang semua hukum dan prinsip. Tidak terkalahkan secara abadi dan semua fenomena ditekuk pada sang guru. Keenam lengan di belakangnya mulai bergerak dengan cara yang mengejutkan ketika ia melewati formulir, tepat di aula, melepaskan serangan yang bahkan mempengaruhi kebun dan danau di sekitar daerah itu. Pada satu titik, danau bereaksi seolah-olah telah dipukul dengan bintang jatuh, menyebabkan air meledak ke segala arah, mengisi seluruh rumah yang kelen dengan kabut. Kekuatan luar biasa seperti itu, gumam Yang Qi. Wajahnya pucat karena kaget. Meskipun serangan ini tidak dapat dianggap sebagai mengguncang dunia, itu cukup untuk mengeringkan danau atau menjatuhkan gunung yang rendah. Setelah mengungkapkan kekuatan dari Fist Raja terkalahkan, Yang Zan tampak agak pucat. Jelas, itu adalah sesuatu yang hanya bisa dia lakukan sekali, tidak beberapa kali berturut-turut. Setelah menyelesaikan demonstrasi, ia menjelaskan semua detail teknik kepada Yang Qi, termasuk gerakan tangan yang dibuat lengan, metode kultivasi,
cara mengedarkan energi sejatinya dengan benar, dan rincian yang relevan tentang meridiannya. Hanya setelah mengkonfirmasi bahwa Yang Qi benar-benar akrab dengan semua itu, akhirnya dia beralih ke topik lain. Waktu sangat terbatas. Kier, Anda harus memanfaatkan setiap momen untuk berlatih. Aku akan berusaha mencari tahu siapa yang menargetkan klan Yang, dan aku juga akan mencoba mencari cara untuk mengeluarkan racun dari saudara-saudaramu. Pada saat itu, dia memanggil pelayan itu kembali. Tuhan, perintah apa yang kamu miliki? Keluarkan semuanya dari gudang harta karun, melakukan inventarisasi lengkap semua upaya bisnis, dan kemudian menjual bisnis. Bawa semuanya ke rumah hakim kota dan berusahalah untuk memastikan seluruh hutang pil naga laten dilunasi. Setelah mendengar ini, wajah Yang Qi berubah pucat, dan dia mengepalkan tangannya. Dia adalah anggota garis keturunan langsung dari klan Yang, garis keturunan yang sangat kaya, dan sekarang, dia bertanggung jawab karena kehilangan seluruh kekayaan keluarga. Sutra, peternakan, toko bahan obat, toko batu roh, gudang senjata, perhiasan, itu semua diserahkan ke rumah hakim kota untuk mengimbangi pil naga laten. Yang Qi sangat menyadari apa yang bisa dilakukan pil naga laten. Itu adalah pil obat kelas 1 yang seharusnya dimurnikan dari darah naga. Setelah mengkonsumsinya, darah seseorang akan mendapatkan jejak kekuatan naga, yang akan meningkatkan kekuatan fisik dan umur. Hakim kota awalnya memiliki 2. Salah satu dari mereka dia gunakan untuk masuk ke tingkat master energi, dan yang lainnya dia terus dikurung di kamar pribadi. Yang Qi entah bagaimana telah menyuap penjaga untuk mendapatkan akses ke kamar itu, mencuri pil itu, dan kemudian memberikannya kepada Yun Hailan. Tentu saja, upayanya untuk memenangkannya adalah kegagalan total, saat dia mengkhianatinya. Hanya 1 dari pil obat itu cukup untuk membersihkan seluruh garis keturunan langsung dari klan Yang. Sayangnya, itu tidak akan lama sebelum pelayan, penjaga, dan anggota klan lainnya tidak memiliki cara untuk mendapatkan makanan. Bagaimanapun, rumah besar Yang klan dikelola oleh lebih dari 1000 orang. Ini bukan masalah besar, nak, kata Yang Zan, menggenggam bahu Yang Qi. Selama kita hidup, semua uang yang kita kehilangan dapat diperoleh kembali. Kekuatan adalah hal yang paling penting. Kami akan membayar pil naga laten itu, lalu mencari cara untuk mendapatkan uang kembali nanti. Yang Qi mengangguk dan pergi. Tetapi sepanjang waktu, dia memikirkan satu hal. Aku akan mendapatkan pil naga laten itu kembali. Sekitar 10 jalan dari klan Yang, ada kompleks lain dengan tanda besar di atas gerbang utama yang bertuliskan Chen Mansion. Ini adalah salah satu dari klan kaya dan kuat di Yan Heaven, klan Chen. Di ruang pertemuan Chen Clan, 4 raja klan berada di tengah-tengah konferensi. Mereka adalah tuan dari klan Wang, Chen, Liu, dan Li. Lord Chen mengenakan gaun tebal, dan memiliki seni energi yang mendalam. Bahkan ketika dia duduk di sana, dia dikelilingi oleh cincin energi konsentris, yang merupakan manifestasi dari seni cincin 3 energi yang unik, teknik kelas 1. Tuan, apakah Anda menyadari situasi dengan klan Yang, katanya dengan tenang. Tentu saja, jawab Lord Wang, mengetuk lengan kursinya, dan aku cukup yakin akan hasil akhirnya. Para ahli dari cabang anak perusahaan Yang klan akan mencoba memaksa Yang Zan untuk turun tahta. Apakah Anda melihat pelang emas itu sebelumnya? Itu berarti Dewan Ketua-Tetua mereka sudah turun tangan untuk menengahi. Adapun keputusan yang tepat dibuat, sulit untuk mengatakan. Klan anak perusahaan sudah meninggalkan Yan Heaven, membuatnya agak sulit untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut. Klan Yang adalah peringkat tertinggi di antara semua klan aristokrat, dan basis budidaya Yang Zan lebih tinggi dari milik kita. Sebanyak itu tanpa pertanyaan. Namun, seni bela diri putra ketiganya telah lumpuh, dan kedua putranya yang lain terlihat dibawa dari luar kota. Rupanya, mereka diracun, dan menurut informan saya, pelayan Yang klan telah mengumpulkan inventaris dan menjual bisnis, dan berhubungan dengan rumah hakim kota. Jika klan yang mengkompensasi apa yang dicuri, aku khawatir mereka akan sepenuhnya dibersihkan. Klan yang jelas sedang menurun, kata Tuan Liu, mengingat kita semua memiliki berbagai skor untuk diselesaikan dengan mereka. Mengapa kita tidak bergabung dan menyerang mereka saat mereka turun? Satu-satunya kelemahan adalah Yang Zan tidak terluka. Jika dia dipukul dengan Shadow Blade juga, itu akan sempurna. Tuan Chen tertawa kecil. HMPH, dia akan diracuni cepat atau lambat. Menanggapi kata-katanya, para penguasa klan lainnya menggigil. Jangan bilang, ya, kata Lord Chen. The Chen Clan telah membentuk aliansi dengan House of Shadow Blade. Bangkit berdiri, dia bertepuk tangan. Sebagai tanggapan, beberapa tokoh bertopeng hitam berpakaian muncul dari kedinginan yang mengelilingi mereka. Jelas bahwa mereka mengolah seni energi berbasis yin. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?